Sekarang kita nanjak di tanjakan ekstrim nih guys, lihat tuh. Turunannya dari tengah-tengah tanjakan tanpa ancang-ancang. Boncengan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi gue punya nih motor listrik Alfa. Udah setahun lebih. Ini odometernya udah 7.000-an kilo. Maka dari itu menurut gue ini waktu yang tepat untuk ngasih deep review plus dan minusnya nih motor listrik Alfa. Mari kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah sembari nanti kita bahas detail dari semua yang ada di motor ini. Let's go. Sebelum gua kasih tahu plus minus pakai motor listrik Alfa ini, gua mau kasih tahu dulu alasan kenapa gua milih servo. Gua tuh jatuh cinta sama motor listrik yang pakai mid drive system. Karena selain akselerasi lebih instan, juga center of gravity-nya ada di bawah dan tengah motor. Jadi lebih stabil nih motor. Secara desain, menurut gua servo ini juga unik serta keren. Nggak bisa dimirip-miripin sama desain motor lain di pasaran. Desain yang modern dan stylishnya mampu menarik perhatian pengguna jalan lain. Gua sampai sering ditanya orang di lampu merah, ini motor apa sih bang? Keren amat. Bener-bener auto keren di jalan rasanya. So far, ini adalah fitur favorit gua di motor listrik Alfa yang nggak ada di motor listrik lain. Dengan aplikasi My Alfa ini, kita bisa lihat history trip, terus tracking motornya lagi ada di mana, terus emergency call, nyari bengkel terdekat, dan juga bisa matiin motornya dari jarak jauh. Aman banget. Nah, itu tadi gua udah kasih tahu alasan kenapa gua milih servo untuk menjadi daily ride. Nah, di sini gua bakal bongkar semua pengalaman gua selama gua pakai motor listrik Alfa ini. Tapi sebelum kita bahas kekurangan, mari kita bahas kelebihannya dulu. Oke, depan ada tanjakan. Gua mau ngomongin soal tenaga. Hihi. Sepanjang gue pakai servo, soal tenaga gue nggak pernah kecewa. Torsinya ngejambak, speednya yang bisa menembus 100 km per jam, tenaganya yang cukup buat nyikat berbagai jenis tanjakan. Semua itu mengakomodir kebutuhan gue untuk berkendara di berbagai medan. Oke teman-teman, depan tanjakan ekstrim, gue mau nyoba naik nih tanjakan tanpa ancang-ancang bareng motor listrik Alfa. Gas! Set kagak pakai loading. Wih! Nice. Sekarang kita nanjak di tanjakan ekstrim nih guys, lihat tuh. Turunannya dari tengah-tengah tanjakan tanpa ancang-ancang. Boncengan. Ya kuat-kuat aja man, nggak masalah man, kuat-kuat aja tanpa ancang-ancang. Gokil. Jadi desain servo ini selain stylish dan bikin kita auto keren di jalan waktu menaikinya, juga nyaman banget untuk bepergian teman-teman. Kaki bebas nih mau ditaruh posisinya di bawah atau di depan. Kalau kita pegel dekuk ya tinggal lurusin. Terus joknya lebar, empuk pula. Jadi kalau gua pakai bepergian jauh naik servo ini, gua ngerasa nggak ada capek-capeknya. Cocok sih buat main-main keluar kota juga. Namanya pakai motor listrik itu pastinya selain alasannya untuk mengurangi polusi, juga untuk menghemat budget bahan bakar. Jadi selama gue pakai servo ini, gue tiap ngecas dari habis sampai 100%, itu gue ngabisin duit kurang lebih Rp5.000 untuk token listrik. Nah itu gue bisa pakai untuk motoran sejauh hingga 125 kilo dengan mode eco alias riding santai. Hemat banget kan? Oke. Ini gue udah pakai motor listrik Alfa setahun lebih lah ya. Dan soal baterai, gue ngerasa belum ada penurunan performa yang berarti. Dari bentuk fisiknya juga masih bagus-bagus saja, tidak gembung, tidak bocor. Dan ini gue pakai servo yang double baterai, sekali charge reelnya
gue masih tetap bisa pakai di atas 100 kilo jaraknya. Asal yaitu tangannya sekolah, nggak ugal-ugalan, dan tetap pakai mode eco. Sehat banget. Tadi kita udah bahas baterai dan ketahanannya, sekarang gua mau ngomongin kekurangan dari charger standar atau bawaan dari motor listrik Alfa ini. Realitanya, tiap gua mau ngecharge nih servo dari baterai habis sampai 100%, dengan charger bawaan ini gua butuh waktu kurang lebih 3,5 sampai 4 jam. Dimana menurut gua kalau bisa lebih cepat dari itu bakal lebih asik dan sempurna. Tapi setahu gua untuk varian Servo Q dia udah support fast charging sih. Apa gue upgrade ke Servo Q aja ya? Menarik kayaknya. Nah, servo ini settingan suspensinya itu lebih stiff. Tujuannya adalah untuk menyetabilkan kendaraan di saat berkendara di kecepatan tinggi dan nikung di kecepatan tinggi. Makanya kalau dipakai di jalan halus, no complaint at all. Tapi kalau di jalanan bumpy begini, lumayan berasa kaki-kakinya ya. Nah, kalau kalian pengen nyaman di jalanan bumpy kayak gini, kita bisa modifikasi suspensinya, ganti dengan yang lebih empuk, nggak masalah, bisa lebih nyaman di jalanan yang bumpy begini. Cuman suspensi yang empuk itu biasanya kurang stabil untuk dipakai cornering high speed, jadi wobbling, motornya jadi agak goyang. Makanya kita bisa modifikasi servo ini sesuai dengan karakter jalan yang kita lewatin maupun karakter riding kita gitu. Sepeda motor buat orang Indonesia itu nggak cuma sekadar alat transportasi, tapi juga buat alat ngangkutin berbagai barang sehari-hari. Nah, servo ini dengan tenaganya yang mumpuni, nggak pernah letoy walau gua pakai ngangkut barang-barang kebutuhan sehari-hari. Wih, seperti yang gua udah bilang, servo ini gua suka juga karena center of gravity-nya ada di tengah dan rendah. Baterai di sini, dinamo atau motor di sini. Jadi buat riding tuh lebih stabil dan enak banget handlingnya. Cuman kemarin tuh gue ngalamin komstirnya itu sempat error. Jadi kalau dipakai belok tuh ngebanting dan ngelawan. Makanya itu mengurangi kualitas experience gue selama naik di motor. Ini jujur aja ya. Dan akhirnya gue komplain ke CS di aplikasi My Alfa. Sampai akhirnya didaftarin program Alfa Service Day. Itu program untuk penggantian part-part yang defect, yang masih garansi, dan itu bisa kita dapatkan dengan cara mendaftar di aplikasi My Alfa. Nantinya dibenerin tuh komstir yang orang banyak keluhin, terus engine cut, switchnya, sama dinamo untuk yang bermasalah. Tapi kalau gue yang bermasalah cuma komstir doang. Dan akhirnya bisa dibenerin gratis, diganti gratis partnya. Kita juga bisa panggil mekanik untuk datang ke rumah dan beresin di rumah. Cakep programnya. Wih. Soal pengereman, tiung, gua no komplain ya. Tapi alangkah lebih baik kalau nih motor sudah dibekali fitur ABS. Karena kayak hari gini motor-motor itu udah standarnya pada pakai ABS biar lebih safety. Cuman untuk varian Servo Q setahu gue udah ada fitur ABS ya. Jadi ya lebih oke. Wih, indah banget di jembatan. Dynamic TFT display ini juga salah satu fitur favorit gua, dimana dia ini adaptif teman-teman. Kalau lagi siang dia warnanya putih, terus kalau malam atau kita lewat terowongan atau di bawah pohon yang gelap dia warnanya jadi hitam, sehingga nggak bikin silau pas gelap dan tetap kelihatan pas terang. Selain itu juga ada ini riding mode-nya. Ini ada Eco, Urban, sama Sport. Gua jelasin apa itu Eco, Urban, dan Sport. Salah satu hal yang gue suka dari motor ini adalah dia punya 3 riding mode. Pertama E ini Eco, terus U itu Urban, S-nya Sport.
Eco ini yang paling irit modenya. Tapi menurut gua mode Eco ini tarikannya setara dengan motor-motor skuter Matic dengan kapasitas engine 150 cc. Karena ditariknya tuh enteng banget. Ngek. Dan speednya masih dapat gitu loh. Dia itu dibatasin speednya di sekitar 70-an kilometer per jam di mode Eco. Sedangkan mode urban ini emang sesuai namanya untuk dipakai di perkotaan. Jadi stop and go. Tarikannya lebih agresif. Tuh. Nah, dia top speednya lebih tinggi lagi kalau diturutin. Cuman yang sangat berasa itu adalah di torsinya itu jambak. Terus yang terakhir ada mode sport. Ini untuk yang suka ugal-ugalan. Untuk buru-buru nih berangkat kantor, telat nih, ya udah pakai mode sport, gas itu. Wow, damn. Urban, yeay. Untuk mencapai speed 80 tuh cepet banget. Rasanya kayak motor skuter Matic dengan mesin 300 cc. Sakit, keren. Buat yang masih ragu motor listrik itu tenaganya beneran oke atau enggak, bisa ngalahin motor bensin atau enggak, ini udah gue buktiin sampai ke Kelangon, itu puncak Merapi. Jadi ini cuma 4 meter. Jadi ini cuma 4 km dari puncak Merapi. Nyatanya di motor nyampe juga. Bahkan tadi tetap pakai mode Eco terus saja, yang dianggap modenya yang paling slow, tetap kuat nanjak sampai sini. Jadi gak perlu ragu lagi. Ya, itulah tadi review mendalam gua tentang motor listrik Alfa yang udah gua milikin lebih dari setahun ini. Semoga apa yang gue sampaikan bisa nambahin wawasan kalian mengenai servo ini. Kalau kalian penasaran gimana sensasinya naik servo atau jambakannya servo, kalian bisa main ke booth-boothnya Alfa di pameran-pameran, atau pinjam temen yang punya Alfa juga, atau kalian bisa main ke Alfa Experience Center. By the way, gue dulu juga jatuh cinta sama servo ini gara-gara gue test ride di pameran. Gigi mundur, pencet, lalu kita mundur. Oke, itu aja review plus minus dari gua untuk servo ini. Semoga saran gua bisa diterima dan sampai ke pihak Alfa, karena Alfa kan motor listrik yang dibuat di Indonesia tuh. Siapa tahu dengan masukan dari gue ini mereka bisa menciptakan motor listrik Alfa lain yang lebih keren dan bikin kita auto keren di jalan. So, sampai jumpa di episode berikutnya dengan konten lain yang lebih seru. Let's go!